Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirnya tapi jawab salamnya kagak kagak serem, kurang semah. Daun salam obat mujarab. Kalau ada yang ucap salam tolong dicakap. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga pada berangkat haji. Daun salam, daun kelapa tunas. Yang jawab salam semoga utangnya pada lunas. Amin aja. Iya, tenang aja Mi, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas utangnya. Hadir di majelis ilmu, hadir majelis sholawat, hadir di majelis zikir, insya Allah membawa keberkahan, amin. Rizkinya jadi barokah, rizkinya jadi bertambah, rumahnya nambah, bisa berangkat ke Mekah, jaroh ke Madinah, nginep di Musdalifah, wukuf di Arafah, pulang-pulang ke beli sawah, bininya nambah. Masya Allah. Yang saya hormati wabil khusus Bunda, Masya Allah, Bunda Kulsum Rukmitasari binti Johana Zainal Abidin. Nah, yang kagak tahu nggak aku kasih hadiah deh loh. Tahu nggak yang di belakang? Tahu, alhamdulillah. Yang saya hormati para apa kin? Banyak yang dari jauh. Ada yang tamu, berarti tamu, semua jamaah aja yang hadir di sini. Moga tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saja, saya izin dud. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamaru wal jamalu wal jalalu wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhum kudus rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Semuanya bersama subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala ilaha wala ilaha wallahu walhamdulillahilladzi bi abdihil qarami man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana labaika ya man dalana labaik ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabiullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibinal Mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa idza quriyatil Qur'an fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal azizul hakim. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wala haula illa billahil antallah la ilaha illa anta. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Allahu rabbul
Jemaah. Jemaah. Cinta sama Allah, cinta. Cinta sama Allah, cinta. Cinta sama Rasulullah, cinta. Cinta sama Bunda Kulsum, cinta. Cinta sama yang ngomong, cinta. Pret. Kalau kau cinta Allah bilang amin. Kalau kau cinta Rasul bilang amin. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Rasul, kalau kau cinta semua bilang amin. Bilang amin. Bilang amin. Gurih-gurih, ay nyoy. Gurih-gurih nyoy. Segala puji hanyalah milik Allahur Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih dan juga Maha yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tidak pernah pandang orang. Allah yang Maha Ghafur, yang kekuasaannya tidak pernah terukur, senang kepada hambanya yang pandai bersyukur, dan bertakwa benci kepada hambanya yang kufur. Biarpun di dunia pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, gubernur, direktur, apalagi kalau cuma sekelas kondek, tukang tukang bu, manakala tidak pandai bersu, maka hidupnya akan hancur dan akur. Salawat masalam tercurah terjunjung kepada Nabi penghujung, Nabi yang tidak pernah bingung, yang mengajarkan Islam secara sambung menyambung dari kota hingga gunung, baik cuaca cerah ataupun cakep. Lanjutin gantian dah. Masya Allah. Ibu jemaah, nanya nih ya, pertanyaan tauhid. Jawab. Alam semesta ini punya siapa? Bumi yang kita pijak punya siapa? Seluruh alam jagat raya ini milik siapa? Rumahmu punya siapa? Mobilmu punya siapa? Motormu punya siapa? Dirimu milik siapa? Anakmu milik siapa? Suamimu milik siapa? Kalau semuanya yang ada di alam jagat raya ini milik Allah, maka apa yang kau punya? Enggak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Pertanyaan tauhid nih. Kalau semua yang ada di alam jagat raya ini, matahari, bulan, bumi, segala-galanya termasuk diri kita ini punya Allah, lalu apa yang kau punya? 100.000 dah. Coba jawab. Iman, pahala. Imannya sehebat apa ente? Apa pahala? Seberapa banyak pahalanya? Apa? Takwa. Kayak ya paling bertakwa aja. Puasa aja Senin Kemis susah. Ya. Punya apa? Punya amal. Banyak amalnya wajib. Enggak ada yang bisa jawab. Hasbunallah. Cukup bagiku. Nah, ini yang tadi yang benar sebenarnya. Cuma pas belum pertanyaan aja kan gitu. Jadi, dengerin. Kita punya apa? Allah. Kita punya apa? Allah, gitu ya. Kalau alam jagat raya termasuk kita yang ada di dalamnya milik Allah, maka apa yang kita punya? Allah. 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 La ilaha illallah. Kolbunya, fuadnya, lubnya. Di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada lub. Di situ hanya ada siapa? Allah, Allah, Allah. La ilaha. Enggak ada yang lain. Enggak ada suami di dalam hati, enggak ada harta di dalam hati, enggak ada pekaya semua yang kita miliki masuk ke dalam hati. Yang di dalam hati hanya ada siapa? Allah. Suatu saat tahun 2004, ini dinasehatin sama kiai. Sebenarnya sih nasihatnya buat si almarhum Jeffrey. Allahumma gfirlah. Jadi nasihatnya gini ke Jeffrey,
lagi duduk ya kira-kira beginilah gitu. Jeff, kalau kamu punya mobil, simpen mobil tuh di garasi, jangan simpen di dalam. Lah iya, mobil mah tempatnya di garasi, bukan di dalam kagak muat keles gitu ya. Maksudnya bukan begitu. Kalau kita punya kaya, punya benda, punya ini, punya itu, simpen pada tempatnya. Jangan simpen masuk-masuk ke dalam hati. Biar kalau kehilangan itu semua, enggak bilang sakitnya tuh di. Jelas apa jelas? Punya suami taruh, punya anak taruh, punya mobil simpen pada tempat. Punya bini itu mah bini simpenan, simpen. Taruh pada tempatnya. Jangan masuk-masuk ke dalam. Abang mah dulu janji sehidup semati. Giliran sekarang pekayanya banyak. Tega ninggalin aneh bang. Pret. Itu gara-gara masukin ke dalam hati selain daripada Allah Maha Pencemburu. Makanya jangan masuk-masukin ke dalam hati. Segala yang ada di luar. Jadi sekarang pulang aja sini, yang ada di sini hanya siapa? Hati. Yang di sini ada siapa ya? Ada Allah. Ini ngajinya bikin film telat pinter. Pinter sebenarnya. Jadi yang di sini hanya ada siapa? Alhamdulillah. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sudah tahu semuanya punya Allah, kita cukup, bagi diri kita hanya siapa? Allah. Berarti kita tahu semua ini yang ada pada diri kita cuma titip. Cuma dititip. Bakal kita tinggal. Jelas. Rumah yang kita bangun, kita bagus-bagusin, itu titip. Bakal ganti. Jadi semuanya titipan dan ganti. Siapa yang ngegantiin? Ahli waris. Tinggal di apa ini namanya? Manggarai. Manggarai ini. Tinggal di Manggarai ini cuma bakal ganti. Ada yang mau umurnya 200 tahun. 90 tahun udah batuk-batuk. Ya sekarang aja 60 tahun pegel encok. Duduk 2 jam. Lama bang. Iya apa ya? Iya apa ya? Nah itu. Pengen umurnya panjang. Mau sampai berapa panjangnya? 1000 tahun. Ya jelas. Jelas. Jadi bakal ganti. Mobil yang dicicilin bakal gantian enggak? Motor yang dicicilin 6 bulan itu kredit gantian apa enggak? Siapa yang ngegantiin? Kalau enggak ditarik sama list. Ya iya, kalau nggak ditarik ya digantiin, kalau nggak ya bawa kabur sama leasing, betul? Betul? Maksudnya begini Waji, jangan terlalu kesemsem, bahkan bini juga bakal ganti. Bener apa nggak Bu Haji? Serius ini, rumah gantian, semua bakal gantian, tinggal di sini juga ganti, bini juga kadang, enggak. Ini nih, serius. Bini juga, suami juga bakal ganti. Ada yang nikah sama janda? Gantian apa kagak? Ada yang nikah sama duda? Gantian apa kagak? Berarti tinggal nunggu aja kapan gilirannya. Begitu, jelas apa enggak? Maksudnya jangan terlalu kesemsem sama dunia yang kecil, yang mungil, yang bakal kita tinggal. Jelas? Cukup Allah saja gitu. Takdirnya sudah tawakalkan sepenuhnya kepada Alhamdulillah. Iya betul. Karena semua bakal gantian. Ini cuma titipan. Kita tinggal di sini cuma sementara. Sementara semuanya bakal Benar apa enggak?
Kullu nafsin udah paham. Semua yang bernyawa pasti mati. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, Pak RT, tukang sate, hobi nete. Ya Allah, ada-ada aja nih. Oh ya, iya apa ya? Oh yang lagi ngomong, duluan ente ya daripada gue. Lah nggak ada yang ngedoain nanti kalau saya yang duluan. Ya, pengennya bebanting aja ya. Jadi semuanya bakal mati. Jangan terlalu kesemsem sebentar. Bahkan full. Ruh yang ada pada diri kita ini semua cuma kapan waktu kontrakannya semua bakal full. Ruhnya bakal full. Jadi cuma ya udah, ini mah bakal jadi bebongkong udah. Jadi apa itu? Ya udah. Tubuh pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Kan badan kita mah cuma masuk kok gitu doang. Ruhnya mah balik. Betul apa enggak? Kepada yang maha pun. Jelas? Jelas Haji? Udah ya? Baru mulai. Jadi kita ini jangan terlalu kesemsem intinya. Sama apa yang ada yang kita dititipin buat kita semua. Setuju? Alhamdulillah. Senang di sini senang. Bener tak senang? Oke. Enggak ingat utang ya? Enggak ya. Insya Allah pulang nanti utangnya lunas semua. Ada yang ngeberesin, tenang aja. Iya bapaknya nanti yang ngeberesin. Ibu mah gak usah mikirin, tenang aja. Jelas apa enggak? Bawa happy, pulang ngaji senang. Bawa barokah senang. Amin ya robbal. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Subhanallah wala illallah wallahu akbar. Jamaah, kalau udah tahu kita ini bakal sebentar di sini, tahu nggak kalau bumi yang kita pijak, alam jagat raya ini semua ada dalam genggaman Allah dan seluruhnya yusabbihu lahu ma fis samawati, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat ataupun tidak terlihat oleh kasat mata, semuanya bertasbih. Biar nggak ngantuk. Orang ini gitu, biarin aja dikagetin. Orang tadi ngaji Yasin, sini. Wal Qur'anil Hakim. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, kauran ya, Masya Allah. Udah lagi ngaji juga sibuk aja selfie. Astagfirullah. Jadi alam semesta ini jagat raya ternyata berzikir. Matahari, bulan, bumi, partikel semuanya berzikir. Virus pun berzikir. Bumi yang kita pijak ini berzikir. Lah kalau seluruhnya berzikir, malu. Kita yang berdiri, yang berbaring, yang menatap, yang melihat, yang meraba. Detak jantungmu, helaan nafasmu hingga nanti akhir ayat. Yughargir malam yughargar. Lagi bolak-balik kalau nggak mau berzikir. Jadi hobi jik, lagi masak jik, lagi nyapu jik, naik motor jik, lagi apa gitu. Lagi batuk, ya batuk ya zikir. Pak pikirannya bikin kita jadi kemana-mana gitu ya. Ya Allah, padahal kan kita di sini aja ya Bu Haji ya. Iya, jadi lagi apapun zik, amaliyah yang gak butuh waktu dan tempat cuma zik. Jelas apa tidak? Salat butuh waktunya, butuh tempatnya. Ibadah umroh butuh waktunya, butuh tempatnya.
Ibadah haji butuh waktunya, butuh tempatnya. Kalau zikir, mau lagi ngapain aja terserah dah. Mau duduk, mau berbaring, ngejengking, ya tengkurap, guling-guling, terserah. Zikir. Makin hebat dia imannya, makin senang zikirnya. Kurang imannya, kurang zikirnya. Tidak beriman, mana mungkin dia mau berzikir. Makin cinta kepada Allahnya, makin hebat dia zikirnya. Kurang cinta kepada Allahnya, kurang zikirnya. Tidak cinta sama Allah, mana mau dia mau zikir kepada Allah, betul? Senang kepada Allah, cinta kepada Allah, makin istiqomah dekat sama Allah. Setuju Pak Haji? Setuju? Iya. Allah bidzikrillahi tatmainul. Ingat kalau lagi punya banyak masalah, punya banyak urusan, ruwet pikiran, anak susah banget diatur, suami begitu banget, ya Allah. Masya Allah. Ya kan namanya hidup ini uji. Wala nabluwanakum bisai'imin nal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal wasamarat wabasiris. Kasih kabar gembira bagi mereka yang sabar. Ujian. Hidup di dunia ini ujian. Cuma kita nggak tahu kapan waktu diuji, kapan waktu dicoba, kapan waktu ditegur, kapan waktu diajab. Cuma kadang terlalu kegeeran gitu. Sekolah kagak, belajar kagak, tiba-tiba pengen ikut uji. Sholat enggak, ngaji enggak, ibadah kagak mau, giliran ada masalah bilangnya gua lagi diuji, suhur. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Itu diajab Bu Haji, jelas. Ya sekolah dulu baru masa iya Nabi terdahulu diuji, Rasulullah diuji. Nabi Adam diuji. Punya putra Habil dan Qabil, pembunuhan pertama kali. Putra seorang nabi. Ujian apa tidak? Ujian. Nabi Nuh diuji. Putranya Kan'an gak mau tunduk, tenggelam. Nabi Ayub diuji. Sakit lama banget. Benar apa enggak? Nabi siapa lagi? Semua nabi-nabi bahkan Nabi Lut diuji umatnya kagak mau bener apa tidak? Nabi Isa diuji. Nah kita juga kadang ketemu ujian. Alhamdulillah bapaknya baik, amin. Istrinya baik, soleh dan soleha, amin. Punya anak kagak bisa diatur. Ada yang begitu ada? Kalau saban sekali minta, kalau belum pintu dibanting, ada. Sampai guling-guling, ada. Ujian. Enggak Ustaz, alhamdulillah Bu ya. Anak kita soleh sama soleha semua, amin. Masya Allah gitu. Apa itu bunyi? Ya, pakai ada iklan. Punten Sat, lupa tadi naro nih. Punten. Sampai di mana tadi? Ujian. Anaknya baik semua, ujian datang kepada suami. Saban keluar. Apa itu? Biasanya tak pakai. Iya. Laju aja dia. Keluar breng. Bini tetangga pada ngeliatin. Kagak pulang 3 hari, kecantol. Janda anak ujian. Sakit hati lagi? Kagak. Nggak bilang, udah punya siapa? Tenang aja, Allah yang pegang itu semua. Jelas Bu Haji? Kan punya Allah. Balikin lagi dong. Wabasiri sabirin, tenang aja. Allah punya, ane punya Allah. Suami saya rada susah, lah ilmu tauhidnya nanti ngaji lain sama ustazah nih. Masya Allah, suaranya bikin pengen tidur tadi kalau lagi sholawatan tuh. Enak sambil tidur dipuk-puk begitu disolawatin tuh.
Masya Allah. Jadi ujian, enggak alhamdulillah suaminya soleh, amin. Anaknya soleh dan soleha. Ujian juga datang kadang sama ibu-ibu juga nih. Gara-gara HP-nya bagus. Jadi makanya jangan beli HP yang bagus-bagus dah. Ya tadi ngaji langsung selfie. Dikirim ke grup. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini ikut pengajian. Ada yang gitu ada? Status gitu. Ada yang begitu ada? Lagi masak, srek gitu, kegores sedikit. Aduh, dipoto dulu. Cekrek, upload di grup. Langsung, aduh kira, langsung, safakillah ya, safakallah, segala macem. Ada yang begitu ada? Masak jengkol juga dipoto tuh. Nih, gue kirim nih. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Itu Markona tuh. Ada Markona. Iya. Sebarang apa aja dipoto dikirimin. Pada Rasulullah, jangan sampai ngelihat fotonya. Bu Haji lagi masak, kecium tetangga tuh, baunya aja, wajib ngirim itu. Iya apa enggak? Ini sengaja makan durian dipotoin. Ya Allah, bikin kemecer orang. Lagi galau malam-malam suaminya. Dia Allah cemberut mulu gitu kan. Pagi-pagi tiba pagi suami berangkat kerja. Suami ngaos keluar ngangon. Bininya mojok sambil nonton TV. Nonton inten insert. Apalagi ya semuanya sambil itulah gitu ya. Udah begitu sambil pegang WA. Mana itu ya? Namanya itu Kang Madroi. Temen SMP dulu. Temen apa demen ya? Dicari gitu, wah ini dia nih, di add, tambah pertemanan, dikonfir, nanya, masih inget sama Aye, wah, ada yang bisa ada, mana orangnya, sebor aja, lagi galau sama suami, curhat dia, astagfirullah, akhirnya terjadi celebek, CLB. Cinta lama bersemi kembal. Astagfirullah. Ada orangnya pulang ngaji sini istighfar ya. Jangan begitu. Enggak Ustaz, Buya, alhamdulillah. Istri soleha semua, amin. Suaminya soleh semua, amin. Anaknya soleh dan soleha semua. Ujian datang sama kakak, sama teteh, sama abang, sama saudara aja, sama kakak ipar. Giliran telepon bunyi, siapa Neng? Itu adiknya abang, alah paling dia mau pinjem duit. Digituin. Bunyi, didit, bunyi apa? Kredit. Kebiasaan kredit nih yang di belakang. Bunyi telepon, tiba-tiba bunyi telepon ditanya sama abangnya, Neng telepon dari siapa? Itu telepon dari kakak. Ya, gak usah diangkat bang. Kenapa? Paling dia juga mau curhat sama-sama nangis. Mojok. Kenapa hidup kita begini ya gitu. Ada yang gitu ada. Saling curhat, rumah tangga galau mulu. Ada? Astagfirullah. Kalau udah punya Allah gak ada lagi galau ya. Alhamdulillah urusan sama saudara baik semua, amin. Giliran urusan sama tetangga. Tahu sendiri nih tinggal di Manggarai. Waduh, temboknya satu, gentengnya depan maju gitu ya. Udah magangnya sebegini gede gitu kan. Bikin tong sampah gede-gede. Parkir motor dipalang-palang. Temboknya pagernya dimaju-majuin. Bikin sempit mulu. Terus tembok rumahnya yang satu udah tinggi, gua tinggiin lagi biar kebanjiran tuh sebelah. Ada yang gitu ada? Mana orangnya? Nah, udah sih ya Allah sama tetangga mah yang akur. Betul Pak Haji? Enggak usah pengen maju-maju, jalan disempit-sempitin, bikin susah aja orang jalan. Jelas apa tidak? Alhamdulillah di Manggarai emang gak ada ya, amin ya. Enggak ada di sini kan, enggak ada. Adanya di sono kan? Nah di sini enggak ada kan, sono jauh. Masya Allah. Enggak Buya, alhamdulillah semuanya baik, tetangga kita rukun. Rukun semuanya. Ujian datang sama diri sendiri. Encok, pegerinu, rematik, sampai kelas cecentengan.
Ada yang cecantengan, senggol dikit, udah minggir lo, minggir, jangan nyenggol. Itu tuh ngaji sampai mempet sana, enak bener dia deket tembok, bisa nyandar gitu ya. Giliran gua di tengah, udah panas nih posisi. Mana toilet, Ada yang begitu ada? Ujian apa enggak? Wabah siri sob. Udah ya ngajinya ya? Oh belum. Masya Allah. Jadi ternyata hidup ini tinggal mengajarkan kita 3 hal. 1 berlaku sabar, 2 berlaku syukur, 3 berlaku Orang ketemu ujian itu ya solusinya cuma sabar, syukur, ikhlas. Sabar ketika ujian datang menghampiri. Bersyukur ketika nikmat datang bertubi-tubi. Yang mau berangkat ke Baitullah senang gitu. Yang hadir juga ikut senang, ikut doain gitu. Doa kebaikan untuk saudaramu, doa kebaikan pula untuk dirimu. Jadi sering-sering ngedoain ada tuh tukang beca, ya Allah karuniakan rizki buat dia, buat anaknya. Gitu, lihat kucing jalan jangan ditimpuk. Ada kucing langsung aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Astagfirullah. Lihat kucing, doain, orang gak bisa ngasih makan jadi doain. Ya Allah karuniakan rizki dia ya gitu. Dia kan makhluk Allah, betul apa tidak? Pengen punya rumah pengen? Pengen punya mobil gede pengen? Jual tanahnya. Enggak. Doain, ada lihat orang lagi ngebangun, doain. Ya Allah karuniakan rezeki buat ngebangunnya cepat selesai. Begitu, pengen punya usaha, ada orang tetangga buka usaha, doain usahanya. Ya Allah karuniakan rezeki yang luas, dagangannya lancar. Ini mah ada tetangga punya rumah, situ yang sakit. Ada tetangga beli motor, situ yang sakit. Ada yang begitu ada? Beli kulkas, ente yang gering. Beli TV, ente juga yang gering. Ada yang beda ada? Astagfirullah. Jangan, kalau ada yang dapat kebahagiaan didoain. Itu sampai tahu itu karena saking keponya. Iya enggak? Ada tuh. Wih, dia beli motor tuh, motor baru. Langsung bilang, gue juga tahu. Itu ngereditnya di mana gue tahu. Cicilannya juga gue tahu. Berapa itu per bulan gitu. DP-nya juga sama itu tuh, sama tetangga. Ada aja yang itu dikocehin. Netizen gak bener tuh. Ada. Nggak usah kepo urusan ya emang tetangga harus begitu. Jadi ya udah biarin ya. Doain. Moga kalau lagi ngeredit lancar semua sampai lunas. Amin gitu. Dapat kebaikan didoain. Nanti juga kita bakal dapat kebaikan yang sama. Amin ya robbal. Setuju? Jadi bersyukur. Duduk di majelis. Ini kan majelis surga ini. Amin. Duduk di majelis surga begini bersyukur, masih bisa tersenyum, tertawa. Karena ciri penduduk surga itu yang pertama wajhun malihun. Apa? Wajahnya cerah, berseri, terang begitu. Tuh kan wajah-wajah cerah tuh semua. Kena sinar matahari kepanasan. Sehat Haji, tenang. Itu sehat insya Allah, amin. Begitu. Yang kedua, jadi senang bawaannya ya. Apa bawaannya? Wajhun walihun. Jadi ciri penduduk surga itu senang, berseri wajahnya. Jangan cemberut aja. Ngelihat saudaranya, sebel gue lihat dia tuh. Duduk pengajian di sebelah gue, padahal gue udah nyari tempat jauh-jauh. Kenapa dia ada di sebelah gue tuh? Ada yang gitu ada? Astagfirullah. Dia bikin warung. Dek, nak jangan beli ke warung itu ya. Mama nggak demen kalau kamu beli ke warung itu. Muter aja ke sana tuh yang jauh. Cari warung yang lain. Ada yang gitu ada? Cuma giliran cuma beli korek sama ini aja pakai muter jauh. Cari warung yang jauh. Astagfirullah. Beli gas jangan beli gas di situ. Mama lagi nggak akur sama dia. Cari tempat gas yang jauh. Jauh mah nggak apa-apa yang jauh juga. Jangan beli di dia. Ada yang begitu ada? Astagfirullah. Jadi tetangga boleh. Jadi dua apa tadi syukur. Yang ketiga adalah ikhlas. Syukur tadi udah dibaca ayatnya banyak lah. Ya bang nggak? La in syakartum. Ya sudah soheh semua lah udah paham.
Pandai syukur ditambahin nikmat. Ditambahin senangnya. Kurang syukur nyungsep loh. Jelas apa enggak? Ya kira-kira begitu aja yang paling gampang. Kurang syukur, enggak pandai bersyukur. Wala ingkafartun inna azab yang dikasih. Enggak bersyukur kita dikasih azab. Jelas apa tidak? Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita pandai bersyukur. Yang ketiga adalah ikhlas. Ini hebat nih ilmu nih. Iya ini yang susah. Oh gampang aja lah. Dibuat gampang aja. Yang ketiga ikhlas. Iya. Amin. Nanti digampangin. Sekarang pulang dari sini digampangin ya. Biar bisa ikhlas, hatinya lapang semua. Ketika sudah berjuang, sudah berbuat, sudah berikhtiar, pengennya mah jadi begini, endingnya kok tidak sesuai dengan harapan. Ikhlas. Ikhlas karena Allah punya rencana yang lebih baik. Yang kita kadang tidak tahu. Jadi ikhlas. Murnikan. Tinggal terakhir. Tawakal sepenuhnya kepada wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan beresin segala apa yang menjadi urusan kita. Amin ya robbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walham wala ilaha wallahu akbar. Jamaah udah tahu tadi apa aja? Oh, dia mangapnya doang kayak itu penyu. Ya, sabar, syukur, tawakalin sepenuhnya kepada Allah. Beres. Doanya jadi amin. Pengen doanya dikabul. Pengen segala cita-citanya dikabul. Pengen hidupnya nggak susah. Pengen hidupnya senang mulu. Pengen hidupnya bahagia mulu. Suatu saat Imam Malik bertemu dengan penduduk Baghdad. Imam Malik Abu Faqih Alais. Dia bertemu dengan penduduk Baghdad. Kira-kira penduduk Baghdad ngumpul lagi begini. Terus ditanya sama penduduk Baghdad. Pak Imam, kita udah doa nih sama Allah. Bertahun-tahun kita doa minta sama Allah. Kenapa doa kita gak dikabul? Kenapa doa kita gak diijabah sama Allah? Imam ngomong, karena hatimu telah Tadi ustazah kalau udah zikir hatinya jadi hidup semua, amin. Kalau hati hidup kan gampang tuh ya. Sensitif, peka, sama rasa, peka, konektivitas kita sama Allah. Kenapa? Kok hati kita bisa mati? Kata penduduk Baghdad. Satu, penyebab matinya hati sehingga doa tidak mustajab. Pertama, kau mengaku mencintai Allah tapi tidak tunduk patuh pada perintah Allah. Dua, kau baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Tiga, kau tahu setan itu musuh yang nyata bagimu tapi kau ikuti jalannya. Empat, kau mengaku mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kau padamkan sunnahnya. Kau tidak ikuti sunnahnya. Kelima, kau tahu mati itu pasti, kau tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Keenam, kau rindu surganya Allah tapi tidak beramal untuk meraihnya. Ketujuh, kau takut akan nerakanya Allah tapi kau senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, berlaku zalim. Kedelapan, kau sibuk dengan aib, kekurangan, keburukan, kejelekan orang lain tapi kau lupakan aib, keburukan, kejelekan dirimu sendiri. Kesembilan, kau makan dari rizkinya Allah tapi kau tidak pandai bersyukur terhadapnya. Dan yang kesepuluh, kau senantiasa mengantar keranda mayat saudaramu sendiri tapi tidak mengambil pelajaran terhadapnya. Jelas? Ada berapa? Diulangi dong Bu Haji. Ulangi. Mana Bunda?
Bunda, yang bisa ngulangi 10 tadi hadiah umroh gratis. Iya, asik pokoknya. Cepat ulangi, 1. Gelap. 2. Subhanallah. Masya Allah, ngajinya pakai iya. 1. 2, iya gue paham nih. 3, oh iya. Ulangi. Giliran ngulangi nih. Makanya kagak lulus lul. 1, kau ngaku mencintai Allah tapi tidak tunduk patuh pada perintahnya. Ngomong la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang ditunduki, tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah. Ngomongnya sih begitu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditunduki, dipatuhi, diikuti. Segala perintahnya, segala hukumnya, segala undang-undangnya kecuali Allah. Tapi giliran kenyataannya kita lebih takut sama orang daripada kepada Allah. Kita lebih tunduk kepada orang daripada kepada Allah. Betul apa enggak? Kita lebih taat kepada orang, kepada yang lain daripada Allah. Ada yang begitu ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Angkat handphone atau ambil wudhu? Ampura ya, ampura. Jelas apa enggak? Katanya cinta Allah, katanya tunduk sama Allah, katanya takut sama Allah. Hayya 'alas shalah. Tanggung. Ini belum iklan nih. Nunggu iklan dulu. Ada yang bisa ada? Mana orangnya? Demen banget dia nunjuk saya, padahal dia lupa. 1 ke saya, 4 dia ke dia. Berarti dia sendiri dong. Ada yang bisa ada? Astagfirullah. Pulang dari sini Allah panggil langsung. Amin. Jelas apa ya? Itu yang namanya mencintai Allah, tunduk pada perintah Allah. Udah dipanggil mah cepat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lagi di Mekah ini. Jelas apa enggak? Begitu, panggil langsung, srot, on time. Nah, ambil wudhu. Kakak ambil wudhu, cepat berangkat ke masjid. Mamahnya nunggu dulu. Ada yang begitu ada? Astagfirullah. Nggak boleh begitu ya. Yang kedua apa tadi? Cinta Rasul. Nggak apa-apa, bagus lah. Walaupun bukan urutannya gitu, langsung cinta Rasul aja. Yang kedua, kau baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. MTQ digelar di mana-mana. Masya Allah. Tapi ngamalin kagak. Ada yang begitu ada? Orang sini mah enggak. MTQ tetap, ngamalin juga tetap. Amin. Sini mah Manggarai mah. Masya Allah. Enggak ada yang betah begini. Sampai kejemur jam 11 mau ngedengerin ceramah begini. Enggak ada. Alhamdulillah itu. Berarti masih solehah semua. Amin. Begitu baca Quran, amalin isinya. Punya banyak waktu, punya banyak masa, diberi waktu, diberi kesempatan, nggak mau baca Quran, dia orang rugi. Pinter nyanyi karaoke-nya, Masya Allah. Abang mau yang mana? Pinter nyanyinya, bagus Masya Allah, tapi nggak bisa baca Quran, dia orang yang rugi. Pinter dagangnya, bisnis pagi, berniaga, berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat nggak karuan gitu ya. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak ada masa waktu baca Quran, dia orang yang rugi. Anaknya pinter, ilmu akademisnya, jago, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jin juga bisa pokoknya. Hebat aja Masya Allah, tapi nggak bisa baca Quran. Nggak pinter baca Quran, dia orang yang jelas. Sibuk berpartai, berpolitik, hujat, rendahkan, hina, warna A, warna B, paling benerna, paling gagahna. Nggak bisa baca Quran, dia orang yang
Bisa baca Quran tapi malas baca Quran, Nggak bisa baca Quran, malas belajar Quran, nggak mau belajar Al-Quran. Dia orang yang jelas. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya, jadi amalkan. Baca, amal, biar cepet ya. Soalnya kan udah siang. Aneh tahu ente lapar semua. Ini lama banget ngomongnya gitu. Yang ketiga, kau tahu setan itu musuh yang nyata bagimu, tapi kau ikuti jalannya. Jadi setan itu kelihatan apa kagak? Setan kagak kelihatan? Masa? Ya ayyuhalladzina amanu khulud fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah kafir. Secara kafah, secara menyeluruh gitu. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah karena setan itu musuh yang nyata bagi. Berarti setan itu kelihatan. Karena katanya nyata. Berarti setan kelihatan apa enggak? Setan itu musuh yang nyata bagimu. Berarti setan kelihatan apa enggak? Nih ada pulpen. Aneh garis nih di sini. Contoh, seret. Warnanya hitam. Nyata apa enggak? Berarti kelihatan apa enggak? Ani balik nih pulpennya, serot gitu kan, hapus, seret. Nyata apa enggak? Enggak. Berarti kalau nyata kelihatan, setan itu kelihatan minal jinnati wan, dari golongan jin dan manusia. Ada golongan manusia, ada. Waktunya ngaji, ngajak kagak ngaji itu waktunya sholat, ngajak kagak sholat itu namanya. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Waktunya sholat dia enak-enak di depan TV itu namanya. Seneng banget kalau ngomongin setan Bu Haji. Beneran kayak. Iya Masya Allah. Astagfirullah. Nah, cepat ya. Yang keempat. Kau mengaku mencintai baginda Rasulullah. Nah ini nih. Udah tadi malul qiyam. Udah juga Masya Allah. Karena cinta. Ya Nabi salam, ya Rasul salam. Masya Allah, sudah itu begitu rasa cintanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pengen itu di makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu kan, betul apa tidak? Rindu ini mah ya Nabi salam ala. Udah itu makanannya tuh. Ya Rasul. Jangan gitu. Ada yang gitu ada. Tuh tadi gua intip dari sono tuh. Nih ibu-ibu lagi ngapain sih? Selawatan kagak bener. Astagfirullah. Kalau lagi selawatan yang cakep. Jelas apa tidak? Karena rindu kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasul. Kalau kau cinta kepada Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasul. Enggak ada contoh terbaik, enggak ada ustaz terbaik, udah ngikutin Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Masya Allah. Katakan jika kamu benar-benar mencintai Allah. Cinta enggak sama Allah? Maka ayat selanjutnya ngomong di ayat itu, ikutilah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti siapa? Rasul. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu juga. Dan Allah ampuni semua dosamu. Amin. Dosa mata diampuni, dosa telinga diampuni, dosa mulut diampuni, dosa hati diampuni, dosa pikiran jelek diampuni, dosa kaki diampuni, dosa-dosa kita digugurkan semua oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kalau bener, cinta sama Rasulullah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga contoh, kalau cinta sama Rasul berarti dawam sunnah, amalkan sunnah. Sunnahnya masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa? Doanya gimana?
Hayya ala sholah. Oke. Sunnahnya masuk kamar mandi kaki apa? Keluar kaki apa? Doanya gimana? Angkat tangan yang bisa. Berdiri, berdiri. Berdiri. Gua kasih. Udah. Jangan lihat dompetnya. Lihat isinya. 100. Kalau bener. Kalau doa mau malam Jumat. Ya udah berdiri. Enggak apa-apa. Cepat jangan duduk dulu. Berdiri dulu. Kan enggak seru. Doa malam Jumat ya. Soalnya banyak yang enggak bisa. Main tancap gas aja itu. Ada yang begitu ada? Bisa enggak doanya? Berdiri dulu. Berdiri, belum disuruh duduk. 100.000 enggak jadi nih, ya. Ini doa mau tidur aja. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul? Betul aja langsung biar dapat 100.000 ya. Ya udah alhamdulillah. Nanti ya. Syukran ya barakallah. Alhamdulillah. Lagi kuisnya lagi? Ya elah lagi aja malu ibu-ibu mau begini gitu ya. Doa malam Jumat. Doa malam Jumat. Jadi mau tadi masuk kamar mandi doa enggak? Kaki apa? Keluar kaki apa? Begitu. Mau tidur doa. Bangun tidur doa. Doanya gimana? Keroyokan gak suka saya. Saya gitu. Udah nanti dulu nggak jadi ya. Jelas apa tidak? Dalam sunnah ada kejayaan, dalam sunnah ada kebaikan, dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada ganjaran, dalam sunnah ada pahala semuanya. Jelas apa enggak? Sunnahnya mau minum, mana minumnya ya? Wih, gitu dong, lambat bener nih, asisten dipecat nanti. Sunnahnya mau minum berdiri apa duduk? Duduk dulu ya. Tangan kiri apa tangan kanan? Bismillah apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya berapa kali? Baru berapa tadi? Kurang berapa? Bismillah. Satu lagi. Bismillah. Terus bilang apa? Alhamdulillah. Berapa sunnah jadi yang kita amalin? 1, duduk. 2, tangan kanan. 3, bismillah. Bismillahnya berapa kali? 3 kali. Tutup dengan alhamdulillah. Berapa sunnahnya? Tutupilah segala keburukanmu dengan 1 kebaikan. Jadi kalau banyak bikin salah, dawamin sunnah aja. Insya Allah digugurin semuanya. Amin ya robbal. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aus nih. Terima kasih Ustadz Abuya Abi Sabit. Ibu sudah capek belum? Mau kuis lagi? Gocap. Nanti Ustadz Dalila yang mau kasih kuis ya. Kemana beliau nih? Selanjutnya akan kita dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Lila Fadilah Yunus. Kepada beliau disilahkan. Bu, sehat Bu. Ada yang punya penyakit rematik? Asam uratnya ada. Jangan makan emping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam makan biji salak.
Jawab salamnya kurang kompak. Sesama jenis kita dicuekin, giliran ustadz tadi yang ceramah sampai melotot, Bu. Itu ustadz yang ceramah sampai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai perutnya diliatin namanya. Giliran gua yang duduk berdiri sini pada cuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam makan Bu Atap. Alhamdulillah, jawab salamnya mantap. Apa Bu? Mantap. Cocok gak? Innallaha yuhibbul witran. Sungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan, Allah berikan keselamatan, dan Allah turunkan rahmat. Dan insya Allah kita semua yang hadir dapat tiket dari Allah untuk bisa menjalankan ibadah umroh sama Bunda Hajah Kulsum nanti bulan Februari. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wassihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Habibuna rabbul alamin Muhammadun shadiqul amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati jahida bijadihi wasnam bisunnatin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasur rahimah. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-umrata illa al-umrah kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Amin apa Bu? Pokoknya dengar jannah mah amin aja. Ba. Amin ya Rabbal. Yang terhormat dan yang sangat berbahagia, yang udah nggak bisa tidur ya Bu ya, udah hatinya mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya Baitullah. Bu, Bunda udah kagak enak makan, udah kagak enak tidur, pengen cepet-cepet pengen cepet nyampe kemana? Ke kota Makkatul Mukarramah. Duyufullah wa duyufur Rasul wa duyufur Rahmah, yaitu Bunda Hajah Kulsum Rukmitasari beserta keluarga besar dan rombongannya. Mata'anallahu fituli hayatihima. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan. Allah panjangkan umur dalam taat serta ibadah, berikan rizki yang halal dan berkah, diberikan kekuatan jasmani dan rohaninya, bisa menjalankan rukun fardu sunnah dalam perjalanan ibadah umroh, insya Allah pulang membawa umroh yang mabrurah. Amin ya Rabbal. Juga yang terhormat guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Ustadz Abuya Abi Sabit mata'anallahu fituli hayati, semoga beliau diberikan kesehatan. Ya Allah, kita kagak punya laki kayak begitu, mudah-mudahan anak saya kayak beliau. Amin apa Bu? Saya kagak punya laki kayak begitu, mudah-mudahan cucu saya kayak beliau. Ibu kagak punya laki kayak begono, mudah-mudahan biar jadi anak cucu mantunya kayak beliau. Amin ya Rabbal.
Kita doakan guru kita Abuya Abi Sabit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, selalu eksis untuk mensyiarkan agama Allah dimanapun beliau berada, dan ilmu-ilmunya pun mudah-mudahan bermanfaat di dunia ila yaumil qiyamah. Dengar-dengar katanya beliau dari Cilegon ya Ustaz. Saya juga dulu pernah mondok di Cilegon tapi daerah Palas. Bapak Kiai Haji Mastur Hanan, Allahumma yarham. Alhamdulillah Bu, kalau memang namanya silaturahim ya Bu ya. Walaupun saya udah lama kagak pernah ke Cilegon, tapi ketemu juga di sini ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahannya, berkah ilmu beliau, kita pun juga bisa melaksanakan amalan ibadahnya. Amin ya Rabbal. Dan yang terhormat penata acara Al-Mukarramah Ibu Hajah Jazima, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau pun juga beserta kru dan grupnya yang suaranya subhanallah lembut menggelegar ya Bu ya. Bu, Ibu dengar suaranya beliau beserta grupnya enak apa ngantuk? Saking keenakan ngantuk ya Bu ya. Tapi alhamdulillah ngantuknya udah hilang. Kenapa? Tadi digebrak sama Abuya. Alhamdulillah. Yang lagi pada ngantuk langsung pada melotot. Bu, jangankan Ibu, saya aja yang lagi ngobrol sampai kaget Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa mohon maaf kepada para undangan walimatus safar, para undangan sidang maulid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah bersilaturahim di kediaman Bunda Hajah Kulsum Rukmitasari dalam acara syukuran walimatus safar. Sebenarnya sih Bu, beliau kalau cuman beliau saja yang berangkat mah mungkin nggak ngadain kayak begini. Ya Bu ya, terhubung cucunya yang berangkat Ananda Sultan dengan Sakib, alhamdulillah beliau adakan acara syukuran ini. Intinya semua yang hadir minta doanya semoga cucunya diberikan kesehatan. Ayah bundanya biar dikasih kekuatan buat merawatnya, ngasuhnya, ngegendongnya, karena memang pahalanya subhanallah. Tenaga yang harus dikuras kurang lebih 12 hari. Mudah-mudahan bundanya, ayahnya diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menuntun, mengasuh kedua putranya dan insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita akan selalu mendapatkan cucuran rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada pejuang revolusi Islam, pemimpin umat, pemberi syafaat yang tidak pernah akan hianat kepada umatnya. Beliau adalah pencinta anak-anak yatim. Beliau adalah orang yang paling santun. Bahkan nama beliau pun terpampang di atas pintu surganya Allah sebagai pembuka pintu surga, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kumpulnya kita di kediaman Bunda Hajah Kulsum Rukmitasari bersamaan pula dengan kumpulnya kita nanti di padang mahsyar yang selalu mengharapkan syafaat, bimbingan, pertolongan dari kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ya Allah, maaf Mami, maafin ya. Yang terhormat buat orang tua saya, guru saya, Mami. Ya Bu ya. Insya Allah beliau yang akan memberikan doanya karena beliau baru pulang umroh. Berarti doanya mantap, insya Allah mustajabah. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para undangan walimatus safar yang berbahagia, alhamdulillah. Summa alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa Bu. Bunda Hajah Kulsum Rukmitasari beserta rombongan tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung hari untuk menjadi duta besar Indonesia, bermunajat di sana. Kita doakan semoga doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dan cita-cita beliau beserta keluarga mudah-mudahan Allah dengar, Allah kabulkan. Wabil khususil khusus, semoga doa beliau
yang hadir di sini bisa mengikuti jejak langkah beliau untuk bisa menjadi tamunya Allah, menjalankan ziarah ke kota Haramain. Amin ya Rabbal. Sebenarnya kalau saya mau bicara mah malu, Bu. Malu sama abunya, malu sama mami, malu sama ustazah yang hadir. Ya Allah, Ustazah Nyai, maafin, sehat. Bu, tapi saya sebagai jamaah, sebagai murid, ingin menandakan rasa bakti saya sama guru saya, sama mami. Rasa bakti saya sama abuya. Al-ilmu bila amal kasyajara bila thamar. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Makanya saya izin sama abuya, izin juga sama mami, izin juga sama Bu Hanjah Nyai, juga Bunda Haja Kulsum untuk menyampaikan amanah dari beliau, untuk menyampaikan ilmu dari beliau. Jadi bukannya ceramah ataupun juga saya memberikan materi, tidak, hanya ingin membahagiakan orang tua dan guru saya. Siapa tahu anaknya berdiri di sini, siapa tahu muridnya berdiri di sini, menjadi satu kebanggaan, menjadi rasa syukurnya para guru-guru kami. Alhamdulillah. Bu, ngiri nggak lihat Bunda Kulsum berangkat lagi? Ngirinya ngiri gedek, ngiri kesel, ngiri jengkel apa ngiri seneng? Ngiri seneng ya Bu ya. Bu, Ibu mau berangkat? Udah punya duitnya? Kasihan deh loh. Bu, la tayasu mir rahmatillah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Bu, Ibu terus bertalbiyah setiap sujud, bertalbiyah setiap ruku. Mohon kepada Allah, semoga Allah memenuhi panggilan kita untuk menjadi duyufullah wa duyufur rasul. Allah manggil kita, Bu, setiap hari. Yang pertama Allah manggil kita buat nuntut ilmu. Kata Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki maupun perempuan. Makanya majelis taklimnya jangan dikosong. Ngajinya harus semangat. Karena panggilan menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk menjadi orang-orang yang pinter. Apalagi ibu-ibu yang hadir di siang hari ini harus jadi wanita yang pinter, harus jadi wanita yang cerdik, harus jadi wanita yang cerdas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan titel untuk kaum ibu. Bu, Rasulullah udah kasih titel buat kita. Apa kata Rasul? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Ibu adalah guru yang pertama buat anak-anak kita. Makanya emaknya harus pinter nggak? Pinter baca sholat, pinter hukum-hukum Islam. Biar anak-anak kita juga bisa masuk ke dalam surga bareng-bareng kita, insya. Panggilan pertama adalah panggilan menuntut ilmu. Wajib tuh Bu, harus ibu kerjain. Karena Rasul yang sendiri yang bicara. Menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua panggilan Allah adalah panggilan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jawabnya apa, Bu? La haula wala quwata. Ibu-ibu sebenarnya pada pinter, cuman grogi kayaknya sama Ustadz nih. Grogi nih sama Ustazah apa namanya Hazimah. Bu, Jazimah, Masya Allah. Bu, jawab la haula wala quwata. Panggilan Allah wa aqimus sholah, kita suruh diriin sholat. Berarti panggilan sholat ini kalau kita ninggalin sholat dosa. Allah manggil kita untuk nuntut ilmu, Allah panggil kita buat sholat. Kalau Allah saja yang memanggil, Allah sudah manggil kita,
maka kita harus siap melaksanakannya. Jangan sampai handphone yang manggil baru deh tuh nomor atu kita pegang. Giliran Allah manggil kita melalui azan, belaga kagak kedengeran. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono. Ibu-ibu sini kagak beda sama yang di sono. Bu. Tapi insya Allah enggak ya Bu ya. Soalnya wajah-wajah ibu mah wajah-wajah ahli syurga. Wajah yang enggak pernah ninggalin sholat. Wajah-wajah ahli syurga, wajah yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak berpanjang-panjang kalam, cuman ambil yang globalnya aja Bu ya. Nanti insya Allah ada guru kita, mami, orang tua saya yang akan menjelaskan apa yang saya sampaikan. Yang ketiga, panggilan Allah melalui malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bo, udah siap? Dapat sembako udah siap belum, Mam? Giliran sembako siap. Ditanya udah siap belum mati? Belum. Mau kapan siapnya Bu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal udah nyampe ke embun-embunan kita, malaikat Israel udah datang ke kamar kita, kagak bisa dimajuin, gak bisa juga dipundurin. Bu, kata kita ya malaikat ntar aja deh, kalau matinya nungguin anak saya yang perawan kawin dulu. Kagak bisa diajak begitu tuh malaikat, kagak bisa diajak kompromi. Atau ya malaikat kalau mau diambil ambil deh sekarang, mumpung tukang kredit belum datang. Kagak bisa juga digituin malaikat mah. Kalau Allah sudah perintahkan kita untuk menjemput kita, gak ada yang bisa menjawab. Malaikat pun juga tidak bisa menjawab. Dia laksanakan, kata malaikat, siap komandan, laksanakan. Datang ke rumah kita, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Bu, kata malaikat, assalamualaikum. Karena yang ngucapinnya malaikat kagak ada yang mau jawab. Takut ya Bu ya. Bu, yang namanya kematian kagak bisa ditakutin, tapi disiapin. Kematian jangan ditakutin Bu, karena al-mautu haqqun, kematian wajib. Bahkan kata Hasan Bisri mengatakan kematian itu bukan milik orang yang sakit. Kematian bukan milik anak kecil dan kematian pun juga bukan milik orang tua. Namun semua la ta'lamuna syai'a illallah. Enggak ada yang tahu tentang umur kita kecuali Allah. Panggilan yang keempat, panggilan malaikat Israel. Udah siap belum? Kapan siapnya? Ahlab jangan ngomongin mati napa Ustazah. Ya udah, saya panggil lagi deh Bu. Allah panggil kita yang kelima. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan menuntut ilmu, ketiga panggilan Israel. Yang keempat panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajrin amiq. Nabi Ibrahim di Jabal Kubais sudah manggil kita. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ratus ribu tahun Nabi Ibrahim manggil kita di Jabal Kubais, cuman kitanya pada bud. Yang bilang budak ibu ya. Nabi Ibrahim udah manggil kita ratusan ribu tahun, min fajrin amiq, dari seluruh penjuru dunia dipanggil oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Cuman kadang-kadang kita kagak pernah giliran ngelihat Bunda Kulsum Rukmintasari beserta keluarga berangkat umroh baru mulai pada ngiler. Ya Allah kapan ya? Ya Allah izinkan saya biar nyampe ke sono. Berdoa nangis-nangis di depan orang yang mau berangkat umroh. Berikan aku rizki ya Allah. Doa kita diijabah di majelis ilmu, doa kita dijabah di majelis zikir. Allah berikan rizki pada kita min haitsu la yahtasib. Amin apa?
Ih, greget banget. Bu, doa ibu lagi acara di Bunda Kulsum didengar sama Allah. Diijabah sama Allah. Ibu dapat rizki untuk berangkat umroh. Cuman jeleknya manusia begitu. Giliran udah dapat rizki aja lupa sama daftar haji, daftar umroh. Malah tang ting tung. Umroh benerin yang bocor. Umroh apa yang bocor? Umroh apa yang bocor? Oh, yang bocor dulu deh. Padahal mah yang bocor cuman habis 3 juta. Sisanya dibeliin buat kalung. Ada yang begitu? Ada? Ada nggak, Bu? Waktu lihat orang yang berangkat umroh nangis-nangis. Ya Allah, kapan saya bisa datang ke situ? Kapan saya kayak Bunda Kulsum tiap hari, tiap tahun berangkat aja ya Allah. Berikan aku rezeki ya Allah, tolong ya Allah. Doanya didengar. Giliran udah dapat duit, dikasih rizki min haitsu la yahtasib, judulnya beda lagi. Bukan judulnya umroh, namun judulnya beli kalung, jalan-jalan. Bu, tapi insya Allah bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sono. Ibu-ibu sini mah kagak beda yang di son. Bu, ibu dipanggil sama Nabi Ibrahim buat menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan ada istilah bilang diajak sama ustadzahnya, Bu kita umroh yuk. Ustadzah saya mah belum dipanggil kali sama Allah. Jangan bilang belum dipanggil. Nabi Ibrahim udah manggil ratusan ribu yang tahun yang lalu di Jabal Kubes. Cuman ibu kagak pernah jawab. Coba kalau ibu habis sholat, setiap sholat ibu jawab. Bagaimana cara menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam sujudnya kita tambahin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bu, setiap sujud ibu baca 3 kali. Kalau bisa bayangin Baitullahnya. Tapi kan ustadzah saya belum pernah lihat Ka'bah. Buka YouTube, banyak tuh channel yang menyampaikan tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Bayangin tuh Bu, Baitullah udah dibayangin bawa dalam sujud kita, insya Bu. Tapi kan kalau nggak punya duit mah nggak mungkin bisa berangkat. Kata siapa? Orang yang berangkat haji dan umroh banyak yang nggak pada punya duit. Saya alhamdulillah tahaddud bin ni'mah 16 kali berangkat kagak pakai duit. Amin apa? Udah kagak ngongkosin, amin aja pelit banget Bu. Masya Allah. Bu, yakin ainul yakin pada Allah. Allah yang punya rezeki. Makanya minta mau berangkat haji, ibu mau berangkat umroh, mau daftar haji, mau daftar umroh, jangan minta sama suami kita. Jangan minta sama anak mantu kita. Tapi mintanya sama yang punya Mekah. Minta sama yang punya Madinatul Munawwarah. Siapa? Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mari Bu, labbaik
innal wan ni'mata lak wal mulk syarik pergi umrah ke tanah suci untuk tunaikan perintah ilahi. Semoga Allah memberkahi mulai berangkat sampai kembali. Semoga Allah memberkahi mulai berangkat sampai kembali. Labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak wal mulka la syarika lak innal labbaik Allahumma labbaik. Tengin dulu ya. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد وصيلة الفضيلة والشرف ودرجة العالية ترفعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. Ayo Bu, munajat masing-masing antara azan dan qomat Allah ijabah.
Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramli rafiq salatan tarzuquna biha hudura ila baitil atiq li ziyarata qabrihi Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ballighna Bunda Hajah Kulsum Rukmitasari beserta rombongan Big Travel wa ballighna ya Allah jamaah hadirina ajma'in ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah linuadil hajj wal umrata waz ziyarah. Allahumma jal hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan tabur ya alima ma fi sudur ya Allah ya Allah ya Allah akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di laci besi. Kalau ada kata-kata lillah Fadilah Yunus yang salah jangan dilaporin ke kantor polisi. Afwan jami' akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.